janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah kita seperti apa yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya." Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menyertai kita pada hari ini, dan supaya kita dijauhkan daripada virus ini, supaya dia jangan mengganggu kita semasa kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kita mohon supaya Tuhan mengulurkan tangannya yang berkuasa
dan menjamah mereka, supaya di hari yang akan datang mereka juga dapat bersama-sama anak-anak Tuhan yang lain. Dan bagi anak-anak Tuhan pada hari ini, Tuhan menyertai mereka supaya mereka menerima banyak berkat melalui puji-pujian, doa dan juga firman Tuhan yang dibawa oleh hamba Tuhan pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Siapa yang panjang doanya, dia yang mengaminkan doa kita nanti. Berkata, tiada yang mustahil. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Walaupun mustahil bagi kita manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil baginya. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil baginya. Ada yang sama seperti Yesus. Ada yang sama. Ada yang sama. Ada yang sama seperti Yesus. Seperti Engkau. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kita beri kepada Tuhan pada hari ini, supaya pemberian ini untuk menolong pekerjaan Tuhan dan juga menolong para hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam daerah penginjilan.